Kotak besi berisi 500 kg emas. Semua emas batangan dilebur kembali sebelum keberangkatan dan dibuat dari cetakan datar. Bahkan tidak ada segel baja di tubuhnya, jadi tentu saja tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Setelah memastikan bahwa tidak ada kekurangan dalam 500 kg emas, penanggung jawab pengawal mendatangi ketiga pria itu sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, tidak ada masalah dengan 500 kg. Harga emas telah naik dibandingkan ketika kita berbicara tentang harga 2 poin. Saya tidak akan mengembalikan selisih harga. Seorang pria dari sisi ini berkata, tidak ada pengembalian uang, berbisnis dengan kami, Anda tidak perlu mengembalikan selisih harga jika harga emas naik, dan kami akan mengganti selisih harga untuk Anda jika harga emas turun. Pria itu tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya suka berbisnis dengan perusahaan Anda. Sederhana, efisien, dan menyenangkan. Salah satu pria berkata dengan dingin, ingat, jika Anda memberitahu siapapun nama perusahaan kami tidak akan membiarkan Anda pergi sendirian. Tidak masalah, pria itu tertawa dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya bahkan punya banyak senjata NATO di sini. Jika Anda tertarik, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tawarkan saja harganya. Pria itu mengerutkan kening dan bertanya, kapan Anda mulai menimbun senjata NATO? Haha, pria itu berkata sambil tersenyum, pergi ke Ukraina ketika Anda punya waktu untuk melihat. Senjata dari NATO hampir habis. Lebih dari separuh senjata yang disumbangkan oleh negara-negara anggota telah mengalir ke pasar gelap. Anda dapat berbicara tentang apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang tidak bisa Anda dapatkan. Pemimpin mengangguk dan berkata dengan enteng, jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda lagi, kami harus bersiap untuk pergi. Pria itu buru-buru berkata, oke, jika ada kebutuhan, saya akan menghubungi Anda lagi, kerjasama yang menyenangkan. Segera, gantri kren memuat 3 kontainer ke kapal. Setelah ketiganya memastikan bahwa mereka benar, mereka pun naik ke kapal barang. Lalu kapal barang tersebut berlayar semalaman dan menuju ke terusan Suez. Rute kapal barang ini adalah dari Turki ke Afrika Selatan melalui terusan Suez, tapi tidak ada yang tahu bahwa 3 dari ribuan kontainer yang dibawanya akan turun di tengah jalan. Jarak garis lurus dari Antalya ke Siprus hanya lebih dari 200 km, bahkan ke pantai selatan Siprus hanya berjarak 3 hingga 400 km. Ketika kapal barang meninggalkan Turki dan berlayar ke Laut Hitam yang luas, hari sudah gelap. Sejumlah pelaut yang menyamar sebagai tentara dari front kataklismik sudah mulai memproses ketiga kontainer tersebut. Mereka pertama-tama membuka wadah dan memeriksa bagian dalamnya untuk menghindari peralatan pelacakan dan penentuan posisi. Setelah memastikan kebenarannya, mereka memasang peralatan pemosisian mereka sendiri di dalam kontainer dan kemudian mulai memperkuat senjata dan amunisi yang dimuat. Metode penguatannya adalah dengan mengelas banyak gesper pengikat di dalam wadah dengan mesin las listrik, dan kemudian menggunakan gendongan tebal yang menahan puluhan ton dengan aman memperbaiki senjata dan amunisi di dalam wadah. Kemudian, mereka menggunakan bahan kedap air untuk menutup celah di wadah dan kemudian memasang sejumlah peralatan yang mirip dengan tabung oksigen di sekitar dasar wadah. Ketika kapal barang itu hanya berjarak kurang dari 100 km dari Siprus, hari sudah larut malam, dan badai tiba-tiba turun di laut, dan ombak berangsur-angsur menjadi lebih kuat, sehingga jarak pandang ke seluruh laut menjadi sangat rendah. Apapun itu tidak terlihat. Pada saat ini, para prajurit front kataklismik sedang berada di geladak, mempersiapkan penyerahan senjata secara tertib. Mereka menggunakan GPS positioning dan langsung membuang ketiga kontainer tersebut ke lautan luas setelah sampai di titik koordinat yang telah ditentukan. Ajaibnya, hanya beberapa detik sebelum wadah masuk ke dalam air, peralatan mirip tabung oksigen di sekitar wadah tiba-tiba meledak,
dan kemudian interiornya mengembang dengan cepat, berubah menjadi beberapa kantung udara besar, menahan wadah dengan kuat di atas permukaan air. Saat 3 wadah memasuki air satu demi satu, kapal barang terus berlayar menuju terusan Suez tanpa henti. Dan ketiga kontainer yang mengapung di laut ini berhasil ditangkap oleh kapal pengangkut ringan yang telah menunggu di dekatnya. Kemudian, kapal pengangkut ringan itu menambah tenaga kudanya, berpacu menuju pelabuhan tempat tambang tembaga itu berada, dan tiba di dermaga dekat tambang tembaga itu sebelum fajar. Karena penanggung jawab tambang tembaga telah membuka semua hubungan, ketiga wadah itu tidak menarik perhatian siapapun. Setelah peti kemas dibongkar, segera diangkut ke bagian dalam tambang tembaga. Pada saat yang sama, Yoshua sudah membawa Abraham menunggu di sini lebih awal. Abraham mahir dalam teknologi komunikasi dan juga mencoba-coba teknologi radar dan inframerah. Yoshua memerintahkan orang untuk membeli peralatan penglihatan malam inframerah dan peralatan pencitraan termal. Peralatan tersebut dihubungkan dengan near anti-cannon. Di 3 ketinggian tambang tembaga, Yoshua telah mendirikan 3 kamar kaca yang tidak mencolok, dan 3 senjata anti pesawat jarak dekat yang baru tiba dimaksudkan untuk ditempatkan di 3 ketinggian komando ini. Ketiga ketinggian komando ini dapat sepenuhnya menutupi tanah terbuka di tambang tembaga dan membentuk jaringan daya tembak yang berpotongan. Setelah 3 senjata pertahanan jarak dekat mengunci target, mereka dapat menyerang target dari 3 arah dalam lingkaran. Sehingga berada di lokasi target dan dalam jarak puluhan meter, area cakupan api 3 dimensi yang terdiri dari balistik berbeda terbentuk. Jika ada Earl yang datang ke pintu dari Black Mamba, setelah 3 senjata pertahanan jarak dekat menyambutnya, akan sulit untuk meninggalkan bahkan sebuah fragmen DNA. Dia mendengar dari Yoshua bahwa dia diminta untuk membantu artileri anti pesawat jarak dekat. Meski dia tidak tahu apa-apa tentang senjata, untungnya dia sangat berpengalaman dalam teknologi elektronik. Ini adalah pertama kalinya Abraham mengamati senjata anti pesawat jarak dekat. Dia mengira itu adalah senapan mesin besar sebelumnya, tetapi ketika itu ada di depannya, dia menyadari bahwa ukuran benda ini sangat besar, terutama 6 laras senjata setebal lengan, tebal dan panjang, tidak mengesankan. Seluruh senjata pertahanan jarak dekat terlihat seperti bagian turret dari sebuah tank. Moncongnya bisa bergerak ke atas dan ke bawah, dan pangkal turret bisa belok kiri dan kanan, jadi cakupan api sangat besar. Abraham memperhatikan para prajurit yang sedang berkumpul, dan mau tidak mau berkata kepada Yoshua di sampingnya, "Tuan, bisakah kamu membeli senjata seganas itu dengan santai?" Yoshua mengangguk dan berkata dengan santai, "Dari Eropa Timur, pada dasarnya hanya membelinya dengan santai." Abraham bertanya dengan heran, "Apakah tidak ada yang peduli?" Yoshua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang peduli dengan hal semacam ini di sini, dan itu adalah transaksi pribadi. Tidak ada yang peduli, senjata dan peralatan yang digunakan oleh berbagai angkatan bersenjata di Afrika pada dasarnya dibeli dari sini." Abraham berkata, "Saya bisa mengerti membeli AK-47. Bukankah agak sombong untuk membeli senjata anti pesawat jarak dekat?" Yoshua menunjuk ke salah satu senjata anti pesawat jarak dekat dan berkata sambil tersenyum, "Benda ini juga AK, tapi kalibernya sedikit lebih besar, 30 mm. Yoshua mendecakkan bibirnya dan berkata kepada Abraham, "Saudaraku, aku punya pertanyaan untukmu." Abraham buru-buru berkata, "Katakan." Yoshua membuka mulutnya dan berkata, "Lihat, saya berencana untuk mengatur 3 senjata anti pesawat jarak dekat ini di ruang kaca di 3 ketinggian tertinggi di atas. Bisa dibuka, tapi persyaratan pemasangan benda ini sangat tinggi. Untuk memastikan akurasi tembakan dan tidak ada tepuk tangan, saat roadbed digunakan, itu harus dipasang dengan kuat pada dasar beton bertulang.
Tidak sulit untuk memperbaikinya, tetapi Tuan Renza berharap saya dapat dengan cepat menarik ketiga senjata pertahanan jarak dekat ini setelah menggunakannya, dan semakin cepat semakin baik. Bagaimana saya bisa mencapainya? Pembongkaran dan perakitan manual mungkin memakan waktu lama, tapi begitu benda ini benar-benar terbakar, tidak ada banyak waktu untuk mengungsi segera setelahnya. Apakah ada cara bagi saya untuk membongkarnya dalam 1 menit dan mengangkatnya dengan helikopter? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.